Ya. Terus wa qala ta'ala idon, dan Allah berfirman lagi, yaitu di surah yang dipanggil Mudatsir, wa qala ta'ala mukhbiran an ahli jahim. Dia Allah Ta'ala itu mengkhabarkan tentang ahli neraka jahim. Neraka banyak nih, ada jahim, ada jahanam, ada wer, ada sakor. Itu diantaranya tuh neraka. Ya, kalau kita sebutin yang paling serem kan neraka jahanam. Itu tempat-tempat Namrud, Fir'aun, Qarun dan sebagainya nih, orang-orang kayak begitu. Jadi neraka yang paling berat yaitu minal asfal di minanar, itu yang paling dasar. Kalau kata kita keraknya api ada di bawah. Naudzubillah min dzalik. Neraka yang paling ringan, neraka yang paling ringan adalah neraka sakor. Di antara neraka ada ikatan jahanam, jahim, wer, sakor, dan juga ada lagi neraka yang lain. Di situ ada sakor. Nah, neraka sakor ini katanya yang paling ringan, belum masuk ke api neraka, disuruh pakai khauf, pakai sepatu, sama malaikat Malik namanya, yang jaga api neraka, namanya malaikat Malik. Malaikat Malik ini Allah ciptakan luar biasa, yang dia punya wajah yang menyeramkan dan tidak merasakan panasnya api neraka. Nama malaikat Malik. Begitu masuk, nama kita ada tuh. Kalau kita jahat di situ, dipanggil Nadia, Nada, Munadi, dipanggil neraka. Itu yang paling rendah, malah neraka yang paling ringan, yang sakor, suruh pakai sepatu, pakai khauf sepatu yang dari kulit. Begitu pakai sepatu, belum dimasukin neraka, palanya udah mendidih. Baru pakai sepatu belum di neraka. Allah perintahkan malaikat Malik, ini orang masuk neraka, suruh pakai khauf, pakai sepatu. Baru masukin sepatu satu, kaki kanan, otaknya udah mendidih. Itu udah bayangin. Kalau kita pakai kaos kaki, kalau pakai kaos kaki panas, api tidak kita sampai keluar keringat. Itu kita bayangin tuh, bagaimana khauf begitu luar biasa. Nah, naudzubillah min dzalik, ini namanya neraka ahli jahim. Orang yang masuk neraka jahim, naudzubillah. Ada orang yang namanya keren, namanya jahim, padahal nama neraka. Ada namanya jahanam, dia nggak tahu, yang kata yang Al-Quran bagus semua, dia nggak tahu tempat-tempatnya. Neraka jahanam, dia namanya jahanam. Ada namanya Fir'aun, ada Qarun, ya. Nah, kita lihat di sini, alhamdulillah, kita mudah-mudahan kita jangan sampai lalai. Allah berfirman, mukhbiron an ahli jahim, dikabarkan orang lain apa nih? Masyarakat bisakor. Nah, ini qalu lam naku minal musallin wa lam naku nu'imul miskin wa kunnu nahudu ma'al khaidin. Begitu, kenapa kamu bisa masuk api neraka sakor? Dia ngomong tuh. Kenapa ditanya? Kenapa begitu? Masyarakat bisakor. Qalu, orang-orang yang kena neraka ini ngomong. Kenapa qalunya lam naku minal musallin, bahwa saya yang meninggal, orang-orang yang meninggalkan sholat. Sebab sholat ini antara sholat dengan gak sholat kelihatannya di sini masih biasa, nanti lah. Makanya kita wudu, ada muka kita bercahaya-cahaya, bekas wudu. Kalau kita tepek-tepek wudunya nggak benar, bagaimana jadi munirun, gimana jadi nur, gimana jadi cahaya, gimana jadi dia, gimana jadi terang benderang. Wudunya kita nggak beres. Barangan aja. Ini kita belajarin. Ada furud, ada arkan, ada wajib, ada rukun. Nah, furudnya di mana? Kalau kita nggak pelajari sedikit-sedikit bagaimana? Main asal-asalan aja. Nggak jadi min asal wudu, nggak guron muajalin min asal wudu, nggak akan terang benderang cahaya ini dari wudu ini. Kenapa? Karena dari wudu enggak. Kenapa? Dia ngaji tapi dia nggak perhatiin. Dia ngaji tapi dia nggak dengerin. Jadi nggak dapat. Kenapa? Karena begitu aja, angin lalu aja, nggak diperhatiin. Nah, sekarang lihat masyarakat bisakor. Kenapa kamu bisa masuk neraka? Kalau manakum al-minal solin. Saya di dunia pernah ninggalin sholat, nggak pernah sholat.
masuk neraka sakor. Ada qaulu lagi yang orang kafir mengatakan qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina ada mawada rahman wa sadaqah mursalun. Ini kafir yang ngomong nih. Orang kafir yang pertama yang meninggalkan sholat. Qalu lam anaqul minal musallin. Karena saya masuk neraka sakor enggak pernah sholat, enggak pernah sembahyang. Waktu sebelum dia ditarik ke neraka, di hari kiamat juga begitu kena huru hara, Allah tiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, hancur dunia ini ajajul jiladaha wa akhrajatul atqaha. Keluar hancur semuanya ini kiamat. Orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, semua begitu tiupkan hancur semua, mati. Kurang lebih 40 tahun arba'ina sanatan, 40 tahun kemudian Allah tiupkan lagi. Itu yang orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, orang-orang munafik yang tadinya enggak diseksa selama 40 hari, selama 40 tahun, selama sangkakala di hidup pertama sampai yang kedua itu enggak ada rasa disiksa. Begitu diangkat lagi tiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, qalu ya wailana man ba'atsana bimarqadina ada mawada rahman wa sadaqah mursalun. Begitu diangkat dia ngomong qalu ya wailana, ya celaka kami, man ba'atsana, siapa yang bangunin saya lagi enak-enak tidur selama 40 tahun dari kiamat tiupan sangkakala yang pertama. Begitu dihancurin semuanya, saya istirahat enak tidur, membahasana lagi tiduran, nggak diseksa. Adam qalu ya walana membahasan mimman qadina. Siapa nih? Malaikat ada ma'awada rahman wa sadaqah mursalun. Ini yang Tuhan kamu yang kemarin kamu suruh sholat, kamu nggak sholat, kamu suruh puasa, kamu nggak puasa dan sebagainya. Nih begini. Ada ma'wadah rahman wa sadaqah mursalun. Kita ngerasain. Nah kita mudah-mudahan jangan sampai dicampur kayak orang begitu tuh. Jangan alhamdulillah bisain, tapi kata alhamdulillah di sini kalau dikatakan qalu lam naku minal musholin wa lam naku nutimul miskin wa kunna nahudu ma'al qaidin. Jadi di sini adalah bukan sembahyang aja dikatakan kayak yang masuk orang-orang itu juga yang dimenjakan sholat, tapi kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin, dan juga yaitu orang pada dapat menjarakan daripada orang-orang batil, membicarakan masalah apa kebatilan kita nih bersama-sama untuk menjolimkan orang Islam. Na'udzubillah menjadi banyak kalau lagi mengenai masalah politik kan masalah dunia, tapi bisa menjolimkan orang-orang alim, para kiai, para habaib. Ini orang-orang yang dijolimin, na'udzubillah, termasuk orang wakunan nahudu minal qaidin, na'udzubillah. Jadi mengenai sholat aku minal musallin ini penting sekali. Artinya sholat kita mesti benar-benar, kita sholat benar-benar, kita khusus, jangan main-main. Sholat biar rapian dikit, jangan buat asal-asalan aja. Kita mau dipanggil Pak Lurah rapi kita, kira mau dipanggil mau sholat pakai apa nanya dipakai sekena-kenanya dia, mandi kagak, ini kagak, kan ini udah bersih kita, enak juga kalau kita yang ada waktu di rumah kita sembahyang, kita mandi, dohor, kita bersih badan kita, sholat pakai minyak wangi dikit, kayaknya seger banget. Jangan habis main catur, main kerambo, dohor mau sholat, tahu nggak meriksa, nggak enak badan kita ngangkat begitu tuh. Nah kita kan kalau kita di sini alahnya dipanggil al-ihsan, antak bulu kata anak taruh pak ilam tak taruh pak ilahu ya roka. Ihsan yang sangat tinggi ini, bentuk nih ihsan tadi. Kita sembahyang seakan-akan kita melihat Allah. Seandainya engkau tidak melihat Allah, Allah melihat engkau. Loh, nah kita kan susah. Gimana caranya nih? Ya kan di situ yang wajib kita sholat harus nutupin aurat dari pusat sampai lutut. Ya, abang-abang dikata ya tutupin aurat ini cuma begitu kan? Tapi pakaiannya dengan yang ya kalau dikata sembarangan itu gimana kita? Kita rapiin, nah
punya duit, nggak punya duit rapi, jangan dia nggak punya duit cuma kelihatan jadinya, dia nggak ada duit seger. Nah jadi kita nih mau ada duit kayak nggak ada duit, mau ada apa kita? Antara sakit dan syukur. Sakit terima kasih kalau dikasih nikmat, tapi kalau syukur terima kasih atas diberikan nikmat dan juga diberikan ujian.